Ya, teori tentang laba ini, ya tadi sebelumnya dikatakan bahwa eh, nilai lebih itulah satu-satunya sumber laba sang kapital. Ya, jadi seandainya buruh itu berhenti bekerja setelah 4 jam, maka sama sama halnya pekerjaan itu tidak menghasilkan untung. Ya, kenapa? Karena semua yang dihasilkan itu selama 4 jam sebesar 200.000, seumpama tadi kan, 100.000, ya 100.000 itu mengalir ke pekerja itu sendiri. Karena di situ adalah break even point-nya. Jadi dia bekerja 4 jam, menghasilkan 100.000 ya buat si pemodal. Kemudian dia juga akan digaji sebesar 100.000. Ya, berarti tidak ada untuk pemodal. Semua kembali kepada diri si buruh itu sendiri. Ya, maka laba perusahaan seluruhnya itu akan tergantung dari besar kecilnya nilai lebih. Karena itulah satu-satunya sumber laba. Oleh karena itu, maka sistem kapitalis adalah sistem yang menghasilkan keuntungan karena nilai lebih yang diciptakan oleh buruh dengan pekerjaannya, ya, setelah dikurangi dengan upahnya. Maka ada beberapa segi yang perlu kita perhatikan. Ya, mungkin ada yang akan membantah ya bahwa apakah hanya tenaga kerja saja yang digunakan oleh para kapitalis atau pemilik modal itu? Bukankah juga buruh industri itu bekerja dengan mesin yang melipat gandakan hasil kerjanya? Maka atas pertanyaan ini, itu Marx menjawab bahwa itu memang betul. Tetapi mesin itu sendiri harus dibeli dan dipelihara. Ya, apabila biaya pembelian dan pemeliharaan mesin itu dikurangi dari harga jual produk akhir perusahaan, maka akan kelihatan bahwa memang hanya eh, keuntungan itu diperoleh dari nilai lebih sang buruh saja. Biaya pembelian dan pemeliharaan mesin-mesin sendiri itu ditentukan oleh tenaga kerja, ya tenaga kerja tangan yang masuk ke dalamnya. Ya, jadi akhirnya seluruh harga sebuah produk itu dapat dikembalikan kepada pekerjaan tangan si buruh. Ya, dan laba perusahaan adalah nilai lebih. Jadi hasil waktu kerja yang melebihi waktu yang diperlukan untuk memulihkan tenaga kerjanya yang dipakai itu. Maka teori tentang nilai lebih itu menyingkap apa yang disebutkan oleh Marx itu sebagai rahasia perekonomian kapitalis. Ya, karena rahasia itu berhubungan erat dengan logika dalam sistem kapitalisme, ya kalau dibandingkan dengan perekonomian pasar prakapitalis. Ya, jadi ada istilahnya nih, pasar prakapitalis. Ya. Nah, pasar prakapitalis ini itu sederhananya berfungsi menurut prinsip pertukaran barang, ya, antara barang satu dengan barang dua. B ini adalah barang, ya, B1 itu barang satu dan barang dua. Ya, jadi pasar prakapitalis itu adalah pasar pertukaran barang yang senilai. Ya, misalnya 10 butir telur, anggaplah ini B1 ya, 10 butir telur ditukar dengan 2 ekor ikan, ya. Karena yang satu adalah peternak, yang satunya adalah nelayan. Ya, peternak membutuhkan ikan untuk dimakan, nelayan juga membutuhkan telur untuk memenuhi melengkapi nutrisinya, gitu kan? Sehingga mereka sepakat untuk melakukan pertukaran. Itu adalah pasar tradisional barter kan, istilahnya kan. Nah, dalam transaksi ini B1 dan B2, ya nilai tukarnya itu sama. 10 butir telur sama dengan 2 ekor ikan. Mungkin ikannya baronang. Ya, sehingga
bentuk pasar prakapitalis yang lebih canggih, pasar kapitalis yang lebih canggih, itu tidak sesederhana ini, tapi dia ada perantara, ya, yaitu menggunakan uang sebagai perantaranya. Ini adalah uang, ya, catatan-catatannya, perhatikannya, itu adalah keterangannya. Ya, tetapi pada hakikatnya tidak terjadi perubahan, meskipun ada perantara nih, B1 dan B2 kan ini tadi langsung ditukar. Kalau ini tidak ada uang, jadi terjadi jual beli. Nah, meskipun di sini dipakai pembayaran, ya, penjual telur tetap mendapatkan, ya, taruhlah Rp2.000. Lalu membeli dari penjual lain, ya, dari penjual lain, anggaplah telur tadi kan, ya, jadi dia membeli telur B1 dan B2, menghasilkan uang, kemudian uangnya digunakan untuk membeli telur. Nah, itu kan sama saja kan sebenarnya kan. Nah, pada pasar kapitalis itu terjadi perubahan fundamental. Ini sudah jauh beda. Ini sudah menggunakan uang, ini tidak. Tapi pada prinsipnya sama. Sementara pasar kapitalis itu terjadi perubahan fundamental. Ya, orang-orang yang membeli barang, ya, yang kita sebut dengan komoditas K, ya, K itu adalah komoditas, komoditi atau barang, bukan untuk dipakai, ya, seperti untuk dimakan, ya, melainkan untuk dijual dan memperoleh keuntungan. Nah, ini yang pasar kapitalis yang modern, ya. Jadi dia membeli itu bukan untuk dimakan. Kalau ini tadi di atas langsung dimakan. B1 dan B2 ditukar, itu dimakan. B1 meskipun dia jual kemudian menghasilkan uang, tapi digunakan untuk membeli telur juga untuk dimakan. Jadi ada perbedaan, ya. Nah, di sini uang awal, ya, uang awal ini anggaplah U1 ini adalah uang awal, K adalah komoditi, U2 adalah uang akhir, gitu ya. Nah, anggaplah ya uang awal ini itu membeli barang. Ya, uang awal ini U1 ini membeli barang komoditas yang kemudian dijual untuk mendapatkan uang akhir. Nah, ya kan? Jadi dia mengeluarkan uang membeli produk, kemudian produk itu dia jual kembali dan dia memperoleh keuntungan. U2. Ya, kira gini kan rumusnya. U1, K dan U2. Nah, tapi kita harus bertanya dulu nih, ya, mengapa sang kapitalis meminati U2? Nah, U1 udah dapat, komoditas dapat. Tapi kenapa dia harus mengkonversi ke U2? Apa sih yang menarik bagi kapitalis U2 itu? Ya, tentu saja karena U2 ini pasti akan lebih besar daripada U1. Telur dia beli tadi 2.000, ya, U1 2.000, kemudian dia beli telur. Kemudian telur ini akan dijual kembali mungkin dengan harga 3.000 kan. Nah, itulah U2. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi berbeda dari transaksi prakapitalis tadi. Nah, transaksi ini akan menghasilkan laba. Kalau dalam transaksi prakapitalis orang tidak bertambah kaya, karena memang barangnya B1 sama dengan B2. Maka dalam transaksi kapitalis, orang itu pasti menjadi kaya. Ya, U1 ini lebih kecil daripada U2, atau U2 lebih besar daripada U1. Nah, justru itulah seluruh maksud transaksi dilakukan. Sehingga contoh tersebut, ya, masih sederhana. Ini sebenarnya masih sederhana kalau kita melihat.
Nah, yang lebih kompleks lagi, saudara sekalian. Perdagangan biasa, ya ini adalah perdagangan biasa. Nah, apabila kita menggantikan sumpah, ya uang dengan modal. Nah, U kita ganti sekarang menjadi M. Ya, M itu adalah modal. Ya, modal itu tidak harus uang kan? Kan gitu ya. Modal itu bukan hanya uang, ya, tapi termasuk barang-barang, ya, aset-aset investasi. Kemudian yang tidak mengubah struktur logika transaksi ya kita mendapatkan rumusnya seperti ini nih. M1 K menjadi M2. Ya, di mana M2 itu pasti lebih besar daripada M1. Modal 1 menghasilkan produk dan menghasilkan lagi M2. Modal 2. Tentu M2 lebih besar, M1 lebih kecil. Maka rahasianya adalah M2 lebih besar daripada M1. Kita harus ingat ya bahwa hukum dasar pertukaran kapitalis itu ya, sama dengan pasar tradisional. Itu pertukaran ekuivalens. Sama ya, ekuivalensi. Ya, pertukaran barang yang senilai gitu loh, ya. Yang diberikan sama nilainya dengan yang diterima. Kan begitu sebenarnya. Nah, dalam rumus di atas ini, ya, hal ini berarti bahwa nilai yang kanan ini adalah sama dengan nilai yang kiri. Sebenarnya kan begitu. M1 sama dengan K. Dan K sama dengan M2. Ya, kalau kita ganti simbolnya dalam sama dengan. Ya. Nilai komoditas adalah sama dengan biaya yang masuk dan harga jual. Ya, atau sama dengan nilai objektifnya komoditas tersebut. Ya, tetapi kalau begitu maka M1 itu mesti kan persis sama dengan M2, sama dengan yang di atas di B1 sama dengan B2. Padahal kan M2 itu adalah lebih besar daripada M1. Ya, pasti lebih besar sebenarnya kan. Pada prinsipnya ini kan harusnya sama. M1 sama dengan K berarti K juga sama dengan M2. Tapi sebenarnya M2 itu akan lebih besar. Ya, karena apa? Karena kelebihan itu. Ya, orang berdagang atau berproduksi. Ya, daripada kita tenang-tenang, bersantai-santai, main game, ya, nonton sinetron, ya, nonton film-film India. Maka lebih baik kita berproduksi, kita berdagang. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana pertambahan ajaib ini bisa dijelaskan? Mengapa ini bisa besar? Padahal tadi M1 sama dengan KK sama dengan M2, berarti M1 sama dengan M2. Tapi kok bisa M2 lebih besar? Nah, itu dia. Nah, untuk memecahkan rahasia ini tentu kita harus mencari unsur tengah dalam komoditas. Pertanyaannya, apa yang dibeli dengan modal awal? Ya, maka modal awal membeli tiga hal. Komoditas komoditas ini adalah dia gedung, ya, mesin, peralatan, ya itu semua yang diperlukan. Kemudian karena hal-hal itu ya diberi pada permulaan, makanya lebih tepat kita membicarakan tentang adanya biaya amortisasi dalam hukum taksir. Ya, kemudian yang kedua adalah bahan baku. Ada bahan baku. Apa bahan baku yang dibutuhkan kalau membuat lemari? Ya kayu. Kemudian ada mungkin besi. Ya. Kemudian yang ketiga tenaga kerja buruh atau waktu kerja yang masuk dalam pengolahan bahan baku menjadi barang jadi. Ya.
istilahnya tenaga kerja langsung. Mari kita sebut unsur nomor satu dan dua itu sebagai biaya konstan. Gedung, mesin, peralatan, dan bahan baku itu adalah biaya tetap. Itu biaya konstan. Ya. Selanjutnya kita singkat dengan BK. Ya. Oke. Pahami ya. M1 ini ya. 1 dan 2. Gedung, mesin, peralatan, dan bahan baku adalah biaya konstan. Kemudian yang ketiga ini adalah biaya variabel, tenaga kerja. Ya, tenaga kerja itu adalah biaya variabel. Nah, proses gerak modal dalam sistem ekonomi kapitalis itu ya rincinya seperti ini. Ini modal awal. Modal satu kan. Ya, modal dipakai untuk membiayai pemeliharaan mesin dan sebagainya. Termasuk membeli bahan baku dan waktu kerja. Tiga unsur itu kalau kita satukan maka menghasilkan komoditas. Ya, komoditas yang kemudian dijual dan menghasilkan modal akhir. Komoditas ini BK1, ya, biaya konstan 1, biaya konstan 2, dan biaya variabel. Ya, maka menghasilkan M2, modal akhir. Ya, maka ya, rumusnya seperti ini, saudara sekalian. Ya, maka rumus ini kita dapat melihat untuk memecahkan misteri pertambahan modal yang tadi kan ya, dalam transaksi pasar kapitalis. Di antara barang yang dibeli dengan modal awal ada yang mempunyai keistimewaan. Ya, itu tentu bukan BK1 atau biaya konstan 1, biaya konstan 2. Ya. BK1 ini adalah gedung, mesin dan peralatan, BK2 itu adalah bahan baku. Ya. Bukan ini yang istimewa sebenarnya, yang artinya yang menambah nilai bukan itu. Ya. Tetapi yang istimewa itu adalah ini, BV-nya ini, biaya variabel, yaitu tenaga kerja buruh. Tenaga kerja nih, BV, biaya variabel. Karena barang itu dapat bekerja. Ya, tenaga kerja kan dapat bekerja, maka dalam proses pemakaiannya dihasilkan nilai baru, yaitu nilai lebih. Ya, nilai lebih. Nah, unsur kreatif dalam transaksi kapitalis adalah tenaga kerja. Karena kalau sekali dibeli, ia menciptakan nilai tambah. Nilai yang melebihi yang perlu untuk menggantikan dirinya sendiri. 100 untuk kepentingannya tapi dia bisa menghasilkan 200 ya. Seperti penjelasan kita dari awal tadi. Nah, pertimbangan ini itu memperkuat dalam pandangan Marx. Anggapannya bahwa satu-satunya sumber keuntungan dalam proses produksi kapitalis adalah tenaga kerja buruh. Ya, jadi M2 ini menjadi lebih besar karena ini biaya variabel atau tenaga kerja. Ya. Dalam teori Marx tentang krisis kapitalisme, anggapan dasar ini itu memainkan peran kunci. Bagaimana? Ya, kita akan lihat nanti, kita akan menjelaskan ya. Nah, sekarang di sini perlu ditegaskan bahwa eh, proses transaksi pasar kapitalis itu mungkin adil ya, tanda kutip adil dalam arti bahwa betul-betul terjadi pertukaran komoditas yang senilai. Ya, nilai lebih pun sebagai sumber keuntungan si pemilik modal dalam kerangka logika kapitalisme. Ya, bukan tidak adil karena ia juga berdasarkan pertukaran ekuivalen. Tetapi permasalahannya ada di nilai lebih yang memang dieksploitasi. Ya, itu ya dieksploitasi katanya. Ya, tetapi tetap perlu kita perhatikan ya bahwa tidak seluruh nilai lebih itu nah, seperti yang dipikirkan Marx sebenarnya. Ya, tidak seluruh nilai lebih itu masuk dalam konsumsi si kapitalis. Ya, bahkan dalam iklim ekonomi yang sehat sekalipun. Ya.
nilai lebih itu bukan hanya diambil oleh kapitalis, tapi dia ditanamkan kembali. Ya, dia menjadi modal lagi, tambahan modal. Ya, dan dalam sistem ekonomi apapun itu diperlukan, termasuk dalam sistem ekonomi sosialis, yang dimana itu adalah cita-cita dari Karl Marx ya, menciptakan sistem ekonomi sosialis. Oke, saudara sekalian, itu adalah penjelasan kita tentang teori laba ya, bagaimana laba itu diperoleh oleh pasar kapitalis dalam perspektif Marx. Nah, selanjutnya kita melihat bagaimana ajaran Karl Marx tentang krisis kapitalisme. Ya, tadi kita sudah menjelaskan tentang teori nilai. Ya, karena ini sangat penting karena dialah menjadi inti dari kritik kapitalisme Marx. Nah, pada uh, pembahasan ini yang kita bicarakan adalah teori Marx tentang bagaimana dinamika perkembangan kapitalisme. Karena menurut Marx, dinamika itu dengan sendirinya menuju kehancuran kapitalisme. Dia akan menggali lubang kuburnya sendiri. Itu keyakinannya Marx. Ya, sebagaimana yang digambarkan dalam bukunya ya, Das Kapital. Baik, saudara sekalian, kita lihat ya, ini dalam gambar ya, krisis kapitalisme. Yang pertama kita membahas tentang konsentrasi dan akumulasi modal. Ya, ini adalah siklus bagaimana Karl Marx menjelaskan bahwa kapitalisme itu menuju kehancurannya sendiri. Ya, dan itulah yang disebut krisis kapitalisme. Baik. Nah, yang pertama bahwa hukum pasar kapitalisme itu adalah kompetisi atau persaingan. Ya, ajaran-ajaran ekonomi klasik ataupun neoklasik ya, semua mengarah ke sana. Nah, makin besar laba, makin baik harapan sebuah perusahaan untuk menang dalam persaingan itu. Karena dia menjadi perusahaan yang lebih kuat. Modalnya akan lebih cepat bertambah. Dengan demikian, labanya pun pasti cepat bertambah. Dan kalau misalnya persentase laba berkurang, karena sang kapitalis harus menurunkan harga komoditasnya. Misalnya, karena tekanan saingan atau ya ia mendapat maka apabila ia dapat meningkatkan jumlah komoditasnya yang dijual, maka labanya dapat tetap sama. Ya, labanya sama jika ia menjual 100 mobil dengan laba 10%, ataukah menjual 1000 mobil dengan laba hanya 1%. Nah, tetap sama. Ya, tetap sama. Ya kan? 100 mobil tapi dia memperoleh laba 10% dari 100 mobil itu. Tapi ketika dia menjual dengan 1000 mobil, maka labanya hanya 1%. Memang 1%, tetapi mobilnya ada 1000. Jadi jumlah yang mereka terima akan tetap sama. Nah, ini adalah sebuah strategi juga dalam sistem kapitalisme, ya. Ketika mereka sengaja menurunkan harga dengan cara menurunkan menghasilkan produksi yang sebanyak-banyaknya. Jadi barang yang banyak akan mengakibatkan harga yang murah, gitu kan? Ya, tetapi labanya juga akan murah. Nah, agar laba bisa dipertahankan, maka kita akan memproduksi sebanyak-banyaknya supaya 1% itu sama dengan 10%. Ya, penjelasannya seperti itu ya. Nah, karena itu kaum kapitalis itu berusaha untuk terus memperluas produksi. Mereka harus mengalahkan saingannya. Dan cara untuk mengalahkan saingan adalah dengan menurunkan harga produk mereka. Ya, oke. Konsep konsentrasi dan akumulasi modal. Jadi mereka antar kapitalis itu melakukan persaingan. Ya, mereka mencoba untuk menguasai pasar. Bagaimana cara menguasai pasar ya? Produk mereka harus lebih banyak yang dibeli, gitu kan? Yang banyak dilirik. Bagaimana supaya dilirik? Ya, turunkan harga.
maka mereka menurunkan harga. Maka solusinya agar keuntungan tetap bertahan, harga kita turunkan tapi produk harus bertambah. Cetak sebanyak-banyaknya. Perumpamaan tadi ya, 100 mobil dan 1000 mobil. 100 untungnya 10%, yang 1000 untungnya hanya 1%. Tetapi ketika diakumulasi semua akan sama. Maka untuk dapat menjual produk mereka dengan lebih murah, mereka harus meningkatkan produktivitas mereka. Ya, produktivitas naik apabila para pekerja dalam waktu yang sama, ya, ya dapat juga memproduksikan lebih banyak mobil kalau kita contohkan mobil ya, daripada yang sebelumnya. Maka untuk itu kaum kapitalis harus memperbarui mesin-mesin mereka. Teknologi-teknologi mereka harus diperbarui, yaitu mesin, ya tenaga kerja buruh juga dapat ditambah, ya dilipat gandakan. Nah, pembelian mesin baru secara terus-menerus akan amat mahal. Pastinya kan, mereka memperbarui mesinnya, dan itu biayanya mahal. Maka dalam persaingan keras ini, para kapitalis dengan modal kecil itu tidak dapat bertahan. Mereka yang modal-modal seadanya, itu lama-lama akan gulung tikar. Mereka tidak akan bisa bersaing. Mereka akan bangkrut. Karena kapitalisme ya, pandangan Marx, ya di mana-mana menunjukkan tendensi ke arah konsentrasi modal di tangan orang yang semakin sedikit. Ya, konsentrasi modal seperti yang bertahan pasti hanya sedikit, yang lebih kuat. Kira-kira semacam hukum rimba. Jadi modal yang semakin bertumpuk-tumpuk, ya itu akan terakumulasi pada sedikit saja para pengusaha. Sisa sedikit karena yang lain sudah gulung tikar. Maka itulah yang dimaksud dengan hukum konsentrasi, ya, konsentrasi dan akumulasi modal. Ya, jadi modal akan terkonsentrasi dan terakumulasi pada sedikit orang saja, sedikit pengusaha saja, sedikit kapitalis saja. Yang lainnya sudah bangkrut. Nah, dalam proses ini jumlah proletariat maka pasti akan terus bertambah. Mereka tadi yang bangkrut akan menjadi proletariat atau kaum-kaum miskin, kaum buruh, kaum pengangguran. Ya, karena para pengusaha kecil, tukang, ya bengkel-bengkel kecil, petani sudah semakin mahal mungkin mereka juga gulung sawah, ya, gulung kebun. Kemudian para wirausaha yang lainnya juga yang lemah-lemah itu akan bangkrut sehingga tergabung dalam kelompok proletariat, ya kelompok-kelompok kecil, kelompok buruh. Itu dia konsep dari konsentrasi dan akumulasi modal. Konsekuensinya, saudara sekalian, apa yang terjadi adalah maka pemelaratan akan terus kita masuk ke ini tadi yang terkonsentrasi hanya sebagian kecil, selebihnya masuk ke sini. Pemelaratan akan terus bertambah. Jadi atas sini juga yang kalah bersaing jatuh ke sini, kan? Mereka akan melarat juga tuh, sehingga dikatakan pemelaratan terus bertambah. Ya, ya. Jadi ketika hukum ini berjalan, saudara sekalian, karena asumsinya tadi Karl Marx ya bahwa semua faktor-faktor produksi, ya semua itu konstan, itu tidak menghasilkan apa-apa. Jadi mereka hanya membiayai dirinya sendiri, ya peralatan gedung, ya perlengkapan, kemudian biaya bahan baku semua, ya itu membiayai dirinya sendiri. Sehingga satu-satunya sumber laba mereka adalah nilai lebih, ya dari buruh tadi. Sehingga ketika kita mengacu pada hukum persentase laba yang terus berkurang itu, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Karl Marx, ya, di situ dikatakan bahwa agar dapat bertahan,
dalam persaingan, maka si kapitalis harus membuat produksinya menjadi lebih murah. Dan karena itu, mereka akan mencoba untuk terus-menerus menekan upah kaum buruh. Ya. Ya, jadi upah itu akan diusahakan semurah mungkin. Karena adanya mekanisme itu dalam kapitalisme, maka proletariat pasti akan menjadi semakin miskin juga. Buruh-buruh akan menjadi semakin miskin karena upah mereka dipotong. Kenapa dipotong? Karena persaingan. Bagaimana bisa mengalahkan saingan yang lain? Bagaimana produknya bisa murah? Ya, upah harus murah. Ya, maka pasti akan selalu ada buruh yang belum menemukan pekerjaan dan nanti mereka akan bersedia menggantikan buruh yang sedang bekerja ya kalau mereka mengundurkan diri seumpama. Ya. Nah, dalam konteks ini saudara sekalian, ketika ada buruh-buruh yang mengundurkan diri, ada yang mogok, nah ini kan selalu menjadi senjata kaum kapitalis bahwa mereka selalu menggunakan istilahnya tentara industri cadangan ya, yang mana nah, ini akan memperlemah daya juang kaum buruh. Karena kalau mereka melakukan itu, ya mereka akan digantikan oleh orang-orang yang mencari pekerjaan. Kan dalilnya kapitalis begitu kan. Yang terjadi di sekitar kita juga seperti itu. Yang di Morowali kan, yang perusahaan-perusahaan Cina di sana kan begitu juga kan. Kalau ada yang mogok, ya ada yang protes ya lu keluar di luar antri orang yang mau bekerja di sini. Nah, dalam pemikiran Karl Marx itulah maka karena pemelaratan terus terjadi ya, sehingga revolusi itu tidak dapat dielakkan. Karena proletariat itu akan semakin melarat. Sehingga harus memilih antara mati ataukah melakukan revolusi. Atau melakukan perlawanan, pemberontakan. Ya. Maka kemelaratan ini adalah kemelaratan absolut. Ya, artinya kemelaratan ini akan pasti terjadi. Ya, dia mutlak sehingga solusi akhir mereka adalah melakukan pemberontakan, melakukan revolusi. Ya, inilah yang dimaksud oleh Karl Marx ya dalam konsepsinya dalam buku Das Kapital yang juga disonding ya di dalam bukunya tentang Jerman ideologi dan manifesto komunis. Nah sekarang kita menuju ke krisis-krisis ekonomi karena pemelaratan terus bertambah, saudara sekalian ya, di mana dinamika modal dalam kapitalisme itu semua akan terkonsentrasi tadi ya, atau terkumulasi pada orang yang sedikit, pemodal yang sedikit, sementara di sisi lain proletariat terus bertambah dan terus melarat. Sehingga proses dinamis ini sekaligus menghasilkan sederetan krisis. Orang-orang kan lebih banyak di sini sekarang. Dan mereka memiliki kalau dalam teorinya teori tentang krisis ya, orang mereka ini memiliki daya beli yang rendah, ya daya belinya rendah, sehingga praktis akan menyebabkan terjadinya sebuah resesi ekonomi, ya sebuah krisis. Ya. Oleh karena itu, ya krisis-krisis itu semakin menjadi-jadi sampai akhirnya tidak lagi dapat ditanggulangi. Ya, sehingga hasil akhirnya adalah mengakibatkan keruntuhan sistem ekonomi kapitalis. Ya, dan sebagai konsekuensinya maka akan ada gerakan-gerakan perlawanan yang kemudian disebut dengan revolusi sosial. Ya, mahasiswa-mahasiswa akan turun ke jalan, ya kira-kira gambarannya seperti itu. Kaum buruh tani akan turun ke jalan, mereka melakukan protes, ya karena hakikatnya kan krisis-krisis itu merupakan krisis produksi yang berlebihan oleh para pemilik modal yang tadi yang sedikit. Sementara di bawah ini kan sudah tidak punya daya beli. Dalam rangka memperbesar laba,
ya kecenderungan internal ekonomi kapitalis yang paling dasar ya, si kapitalis itu harus memperluas penjualan komoditasnya. Ya. Maka agar komoditasnya mengalahkan saingannya, ia menurunkan harga, ya terutama dengan meningkatkan produktivitas proses produksinya, tetapi ya dapat juga dengan menurunkan persentase laba dari penjualannya. Maka produk-produknya itu akan membanjiri pasar dan pasar tidak mampu menampungnya karena saking banyaknya nih ya. Ya, maka itulah yang disebut dengan kelebihan produksi. Terjadi overproduksi. Barang-barangnya ada di mana-mana, pasar tidak membutuhkan. Gimana pasar mau menyerap? Wong mereka ini sekarang sudah memiliki daya beli yang lemah, hilang sama sekali. Ya, nah makanya itu kan, karena tadi itu ya perusahaan-perusahaan yang tidak mampu ikut menurunkan harga, makanya mereka akan bangkrut. Mereka berhenti berproduksi, ya. Dan dengan demikian kelebihan produksi juga akan berakhir. Ya, itulah proses konsentrasi modal di tangan para kapitalis yang sedikit. Nah, pada awalnya yang harus gulung tikar itu adalah pabrik-pabrik yang kecil. Karena modal mereka juga semakin tipis, ya. Mereka tidak mampu terus-menerus untuk memperbarui mesin-mesin mereka. Karena ini kan memiliki biaya yang sangat mahal. Ya, kecuali mereka yang memiliki modal yang besar tadi itu. Sehingga makin lama, itu krisis kelebihan produksi makin sulit untuk diatasi. Ya. Untuk menekan harga yang sekaligus ingin mempertahankan laba, ya, maka produksi ini memang harus terus diperluas. Karena hanya kalau jumlah satuan yang dijual itu diperbesar, maka laba itu dapat dipertahankan. Ya, seperti persentase yang tadi itu. Ya. Karena sekaligus daya beli masyarakat ini sudah terus berkurang, maka krisis-krisis itu akan semakin banyak buruh kehilangan tempat kerjanya. Nah, apabila produksi dikurangi karena pasar yang tidak bisa menampung produksi lagi, maka tentu saja pabrik ini pasti akan bangkrut juga nantinya. Ya, karena berkurangnya daya beli masyarakat. Sehingga memaksa kaum kapitalis untuk menjual produksi mereka dengan harga yang semakin murah, dan semakin murah. Berarti labanya berkurang kan? Ya, dan membuat mereka juga meningkatkan jumlah produksi ya, supaya labanya itu bisa bertahan. Ya, dengan harapan dapat menguasai pasar. Tetapi pemecahan krisis produksi berlebihan itu berhadapan dengan ketidakmampuan masyarakat. Ini yang melakukan produksi berlebihan di sini masyarakat yang sudah tidak memiliki lagi kemampuan untuk uh, tidak memiliki lagi daya beli. Ya, sehingga terjadilah proses-proses yang selanjutnya menghasilkan krisis di seluruh dunia. Titik terakhir kapitalisme tercapai apabila produksi kapitalis itu berlimpah ruah, tetapi masyarakat yang membutuhkannya terlalu miskin untuk membelinya. Mereka tidak memiliki penghasilan. Sehingga toko-toko penuh dengan segala yang dibutuhkan masyarakat, tetapi tidak ada yang bisa membelinya. Maka itulah puncak dari ketidakrasionalnya sistem kapitalisme dalam pandangan Marx. Nah, jadi ketika produk ini tidak lagi dapat dijual, produksi harus dihentikan kan? Ya, mereka harus berhenti berproduksi karena barangnya tidak laku. Nah, pada saat itu kaum kapitalis tidak dapat melanjutkan produksi. Di sisi lain, karena mereka ini yang terus melarat, ya militansi mereka itu semakin tumbuh gitu, terus meningkat. Oleh karena itulah itu mereka melakukan revolusi, revolusi sosial. Ini tidak dapat dielakkan lagi. Ya, saking mereka sudah sampai pada tahap apa namanya, kejenuhan akan sistem kapitalis itu. Ya, dalam istilahnya Karl Marx,
Nah, dengan jumlah kapitalis besar yang terus berkurang, tumbuhlah masa kemelaratan. Tekanan, perbudakan, kepalsuan, penghisapan, dan kemarahan kelas buruh yang terus bertambah besar, yang dididik oleh mekanisme proses produksi kapitalis itu sendiri. Ya. Monopoli modal itu menjadi belenggu cara produksi yang berkembang bersamaan dengannya. Ya. Sentralisasi alat-alat produksi, ya, dan pensosialisalan, ya, pekerjaan mencapai titik di mana mereka tidak dapat lagi didamaikan sehingga uh, kapitalis ini ya akan diledakkan. Kira-kira begitu ya istilahnya Karl Marx. Maka itulah yang disebut krisis-krisis ekonomi yang selanjutnya semuanya diistilahkan sebagai krisis kapitalisme. Jadi ini akan bekerja secara alamiah menurut Karl Marx. Oleh karena itu maka Karl Marx menganggap bahwa uh, semua kegiatan-kegiatan kapitalisme, ideologi kapitalisme akan menuju kepada kehancurannya. Ya, ekonomi kapitalisme akan bangkrut yang akan berakhir dengan krisis-krisis ekonomi yang mana ditandai oleh perlawanan-perlawanan kaum buruh ya yang tidak puas dengan sistem tersebut karena menyebabkan kemiskinan di mana-mana. Ya, saya kira itu saudara sekalian. Ya, hanya sampai ini saja yang dapat kita bahas. Ya, semoga bisa mencerahkan ya, dan kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.